Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salisatu Rizkia dengan NIM 2021620034. Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bilangan berpangkat pada mata kuliah Kajian dan Pengembangan Matematika 1 yang diampu oleh Ibu Rohmah Indahwati SPD MTD. Langsung saja definisi bilangan berpangkat. Jika A merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif, maka A pangkat N merupakan hasil kali N buah faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Untuk bentuk umum bilangan berpangkat sendiri biasanya berbentuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikalikan dengan A sebanyak N kali, dengan A sebagai bilangan pokok atau basis, N sebagai pangkat atau eksponen, dan A pangkat N disebut bilangan berpangkat. Contohnya di sini 2 pangkat 5, itu artinya kita mengalihkan 2 sebanyak 5 kali sehingga menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 32. Selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika M dan N merupakan bilangan asli dan A elemen bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku sifat-sifat bilangan berpangkat sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan contoh, 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 5 sehingga menjadi 10 pangkat 7. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Itu artinya jika ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok yang sama, maka kita tinggal mengurangi pangkatnya sehingga menjadi 5 pangkat 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 5 pangkat 4. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N. Kita dapat sederhanakan menjadi A pangkat M dikalikan N. Di sini contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 4 sama dengan 3 pangkat 8. Selanjutnya sifat yang keempat yaitu A dikalikan B dipangkatkan M. Kita dapat ubah menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contohnya 5 dikalikan 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Nah, sifat yang kelima kita memiliki sifat yang hampir sama dengan yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M dikalikan N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 5 sama dengan 3 pangkat 10. Untuk sifat yang keenam ada A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan selain 0 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Contohnya 8 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya sifat yang ketujuh yaitu A pangkat min N dapat kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Contohnya kita mempunyai 7 pangkat min 3. Nah, kita bisa ubah menjadi 1 per 7 pangkat 3. Sifat nomor 8 ada A pangkat 1 per M dapat kita ubah menjadi akar pangkat M dari A. Contohnya 32 pangkat 1 per 5 atau akar pangkat 5 dari 32. Selanjutnya di sifat nomor 9 hampir sama dengan sifat nomor 8 yaitu A
A pangkat N per M dapat kita ubah menjadi akar pangkat M dari A pangkat N. Contohnya 32 pangkat 3 per 5 sama dengan akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Dan di sifat terakhir ada A pangkat min N per M dapat kita ubah menjadi 1 per akar pangkat M dari A pangkat N. Di sini contohnya 32 pangkat 3 per 5. Nah, ini dapat kita ubah menjadi 1 per akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Sama halnya dengan sifat yang nomor 7. Nah, selanjutnya untuk persamaan bentuk pangkat. Persamaan bentuk pangkat dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, menyatakan ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk pangkat atau eksponen sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Dan yang kedua, jika bilangan pokok kedua ruas sudah sama, samakan kedua eksponennya. Nah, secara umum persamaan bentuk pangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat X sama dengan A pangkat Y sedemikian hingga X sama dengan Y di mana A tidak sama dengan 0. Untuk lebih pahamnya kita simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini terdapat soal carilah nilai X yang memenuhi 4 pangkat 3X sama dengan akar 4096. Dan yang kedua ada 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3X. Untuk penyelesaiannya, pertama kita ubah akar 4096. Karena akar 4096 adalah 64, maka kita tulis 4 pangkat 3X sama dengan 64. Nah, kemudian sesuai dengan cara tadi, kita ubah 64 menjadi bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya adalah 4. Sehingga menjadi 4 pangkat 3X sama dengan 4 pangkat 3. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Karena bilangan berpangkat tersebut sudah memiliki bilangan pokok yang sama, maka langkah selanjutnya kita menyamakan eksponennya sehingga menjadi 3X sama dengan 3 dan diperoleh nilai X sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3X. Langkah pertama, kita ubah ruas kanan dan ruas kiri menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, di mana kita akan mengubah 9 menjadi 3 pangkat 2 dan 27 menjadi 3 pangkat 3. Dan sesuai dengan sifat perpangkatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bentuk seperti ini dapat kita kalikan pangkatnya 2 dengan 2X min 1 dan kita kalikan 3 dengan 4 min 3X. Sehingga diperoleh 3 pangkat 4X min 2 sama dengan 3 pangkat 12 min 9X. Nah, setelah bilangan pokok kedua ruas tersebut sudah sama, langkah selanjutnya kita sama dengankan pangkatnya, sehingga diperoleh 4X min 2 sama dengan 12 min 9X. Kemudian kita pindah yang memiliki variabel X ke ruas kanan dan min 2 ke ruas kiri sehingga menjadi 4X ditambah 9X sama dengan 12 ditambah 2. Nah, 13X sama dengan 14 sehingga diperoleh X sama dengan 14 per 13. Selanjutnya, miskonsepsi dalam bilangan berpangkat. Yang pertama, siswa belum memahami konsep perpangkatan. Di antaranya, siswa masih melakukan perkalian antara bilangan pokok dengan pangkatnya. Contohnya, 2 pangkat 3, seringkali siswa langsung mengalihkan 2 dikalikan 3. Dan 3 pangkat 3, seringkali siswa mengalihkannya dengan 3 dikalikan 3. Yang kedua, dalam melakukan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, seringkali terjadi dilakukan dengan mengalihkan pangkatnya. Misal 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Nah, siswa seringkali mengalihkan pangkatnya sehingga menjadi 2 pangkat 6.
Yang ketiga, pada pembagian bilangan berpangkat oleh bilangan pokok yang sama dilakukan dengan cara membagi pangkatnya, bukan dengan cara mengurangkan pangkatnya. Misal di sini saya memiliki contoh 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Nah, kebanyakan siswa seringkali menyederhanakan dengan cara membagi pangkatnya sehingga diperoleh 2 pangkat 8 dibagi 2. Dan yang keempat, seringkali salah dalam menentukan hasil dengan pangkat negatif, di mana siswa seringkali menghasilkannya dengan bilangan negatif. Contohnya 2 pangkat min 2, siswa seringkali menyederhanakan dengan min 4, bukan 1/2 pangkat 2. Selain miskonsepsi, juga terdapat kesulitan yang sering dialami siswa dalam materi bilangan berpangkat. Di antaranya yaitu yang pertama, kesulitan mempelajari konsep, di mana siswa sulit dalam mempelajari konsep matematika dalam menyelesaikan soal materi bilangan berpangkat. Kesulitan yang kedua, kesulitan dalam menerapkan prinsip, di mana siswa sulit dalam menerapkan prinsip yang telah ia dapatkan dan sulit menerapkannya dalam menyelesaikan soal materi bilangan berpangkat. Dan yang ketiga, siswa seringkali kesulitan pada tahap operasi hitung, di mana siswa tidak cermat melihat bentuk pangkat yang dapat disederhanakan. Nah, untuk lebih memahami materi bilangan berpangkat, mari kita coba soal-soal berikut. Yang pertama, jika K sama dengan 2, L sama dengan 3, dan M sama dengan 4, sederhanakanlah bentuk 3K pangkat 2, L pangkat 3, M pangkat 1, per K pangkat 2, L pangkat min 5, M pangkat 4 dipangkatkan min 2. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya, langkah pertama kita mengalihkan pangkat masing-masing dalam kurung dengan pangkat min 2, sehingga menjadi 3 pangkat min 2, K pangkat min 4, L pangkat min 6, M pangkat min 2, per K pangkat min 4, L pangkat 10, M pangkat min 8. Nah, kita memperoleh bilangan pokok yang sama, yaitu ada K, ada L, dan ada M. Sehingga sesuai dengan sifat perpangkatan, karena ini pembagian, maka kita mengurangi pangkatnya dengan pangkat yang di bawah. Contohnya, sehingga menjadi 3 pangkat min 2, K pangkat min 4 dikurangi negatif 4, L pangkat negatif 6 dikurangi 10, M pangkat min 2 dikurangi negatif 8. Sehingga disederhanakan menjadi 3 pangkat min 2, K pangkat 0, L pangkat min 16, M pangkat 6. K pangkat 0 itu kan 1, jadi sisa 3 pangkat min 2, L pangkat min 16, M pangkat 6. Karena di soal diketahui L-nya 3, M-nya 4, maka kita substitusikan sehingga memperoleh 3 pangkat min 2 dikalikan 3 pangkat min 16 dikali M-nya kan 4, jadi 4 pangkat 6. Nah, karena 3 pangkat min 2 dan 3 pangkat min 16 bilangan pokoknya sama kan, jadi kita menjumlahkan pangkatnya, sehingga 3 pangkat min 2 ditambah min 16 dikalikan 4 pangkat 6 menjadi 3 pangkat min 18, 4 pangkat 6. Nah, kalau pangkat min kan bisa kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 18 dikali 4 pangkat 6. 1 kali 4 pangkat 6, 4 pangkat 6 per 3 pangkat 18. Nah, 4 pangkat 6 bisa kita sederhanakan, 4 itu kan 2 pangkat 2, jadi kita ubah menjadi 2 pangkat 12 per 3 pangkat 18. Nah, di contoh soal kedua ada tentukan hasil operasi dari 27 pangkat 2/3 ditambah 8 pangkat 1/3 ditambah 10 dibagi 25 pangkat setengah dikurangi 4 pangkat 5/2. Untuk penyelesaiannya kita sederhanakan atau kita ubah 27 menjadi 3 pangkat 3, 8 menjadi 2 pangkat 3, 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2, dan 4
kita ubah menjadi 2 pangkat 2, sehingga diperoleh 3 pangkat 3 dikalikan 2/3 ditambah 2 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 ditambah 10 dibagi 5 pangkat 2 dipangkatkan 1/2 dikurangi 2 pangkat 2 dipangkatkan 5/2. Kemudian sesuai dengan sifat perpangkatan yang sudah dijelaskan, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, maka kita mengalihkan pangkatnya sehingga menjadi 3 pangkat 3 dikalikan 2/3 ditambah 2 pangkat 3 dikalikan 1/3 ditambah 10 dibagi 5 pangkat 2 dikalikan 1/2 dikurangi 2 pangkat 2 dikalikan 5/2. Nah, nanti diperoleh 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah dalam kurung 10 dibagi 5 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 5. 3 pangkat 2 itu kan 9, 2 pangkat 1 itu 2, 10 dibagi 5, 2, dan 2 pangkat 5, 32, sehingga diperoleh hasil akhirnya -19. Selanjutnya di soal nomor 3, sederhanakan 2n pangkat 2 dibagi 2n pangkat -5 dikalikan 2n pangkat -4 per 2n pangkat 3 dibagi 2n pangkat 7. Nah, setelah kita lihat soalnya, kita mendapatkan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 2n. Jadi untuk penyelesaiannya kita menggunakan sifat perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Ingat, kalau pembagian kita kurangi pangkatnya dan kalau perkalian kita jumlahkan pangkatnya, sehingga diperoleh 2n pangkat 2 dikurangi -5 ditambah -4 per 2n pangkat 3 dikurangi 7. Kita sederhanakan 2n pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 4, yang di bawah itu 2n pangkat -4. Nah, 2 ditambah 5 dikurangi 4 kan 3, jadi 2n pangkat 3 dibagi 2n pangkat -4. Karena pembagian, maka kita kurangi pangkatnya sehingga menjadi 2n pangkat 3 dikurangi -4 sama dengan 2n pangkat 7. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.